Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Guru? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun sehingga kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan pendidikan guru penggerak angkatan 9 modul 2, ya ini sebagai supervisi dalam pendidikan. Baik, Pak Azami, kira-kira apa yang bisa saya bantu dalam temuan kita hari ini? Atau apa yang bisa saya berikan saran? Atau apa yang bisa saya membantu rekan saya, Pak Azami, nanti yang akan disampaikan? Baik, maksud saya adalah menemui kita berdialog ini adalah dulu latar belakangnya dulu ya. Dulu saat masih kuliah, saya itu jago main bola istilahnya ya. Saya jago main bola waktu kuliah dulu. Kemudian setelah lulus kuliah, eh, kemampuan saya bermain bola pun masih lumayan lah. Artinya meskipun permain bolanya itu tidak sehebat yang lain, tapi tingkat tingkat kecamatan ya punya kemampuan lah tingkat kecamatan ya. Nah setelah itu akhirnya saya berhenti bermain bola sekitar 7 tahun, sekitar 7 tahun berhenti bermain bola. Lalu sudah 3 bulan terakhir ini saya coba bermain bola kembali dengan kawan-kawan di kampung lah, di tetangga ya, di klub di kampung sendiri ya. Nah, Iya. namun saat bermain bola kembali ini ternyata kemampuan yang dulu itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, jadi yang saya ingin potensi saya bermain bola dulu itu ingin dikembalikan kembali. Nah, kira-kira begitu permasalahan saya, Pak Agus. Oh ya, jadi potensi olahraga bakat yang dimiliki Pak Azami itu yang dahulu pernah aktif di kegiatan olahraga sepak bola dan setelah sekian tahunnya eh, bisa dikatakan vakum dan sekarang ingin kembali lagi eh, mengaktifkan kegiatan hobi berolahraganya di sepak bola ini. Nah, menurut Iya. saya eh, di sini bagus juga apa yang menjadi niat Pak Azami untuk mengembangkan kembali potensi yang dimilikinya. Nah, di sini saya bisa memberikan semacam saran atau gambaran bahwa untuk menghidupkan kembali potensi yang dimiliki Pak Azami itu mungkin lebih menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan latihannya dan terlebih juga Pak Azami juga harus membagi waktu antara tugas dinas dan di luar tugas yaitu bermain sepak bola. Nah, saya kira di sumber-sumber media yang lainnya banyak ditampilkan tentang teknik-teknik bagaimana cara bermain bola, bagaimana cara membawa bola atau cara menendang bola. Nah, saya kira Pak Azami bisa belajar kembali secara otodidak dari media-media yang ada eh, di YouTube atau yang lainnya. Nah, sehingga dengan begitu potensi yang Pak Azami miliki itu bisa dihidupkan kembali. Tetapi dengan sekali lagi berlatihnya itu harus memperhatikan waktu-waktu yang luang dan tidak mengganggu eh, waktu-waktu dinas dari Pak Azami, sehingga antara olahraga dan profesi Pak Azami bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak saling mengganggu. Jadi di sini Pak Zami ingin menghidupkan kembali potensi yang sudah dimiliki, yaitu dengan cara eh, berlatih kembali apa yang sudah digiatkan pada masa yang kemarin atau masa-masa yang lalu. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya
berikan gambaran kepada Pak Azami tentang niatnya untuk bermain bola lagi. Ya, oke. Ya, saya coba membandingkan antara keadaan saya dahulu masih muda dengan sekarang hampir menginjak usia 40 tahun ya, 40 tahun dengan dibandingkan dengan masa kuliah dulu. Kalau kuliah dulu kan jadwal bermain bola saya itu dengan kawan-kawan itu hampir setiap hari, ya. Sehingga kemampuannya pun pasti eh, nampak jelas dari hasil latihan setiap harinya. Namun sekarang ini kan di kampung sendiri itu jadwal kita itu hanya satu kali dalam satu pekan, sehingga tentu saja porsi latihannya pun pasti sedikit ya. Karena apa, kan banyak tugas yang harus dikerjakan, yaitu mulai dari sekolah, mengajar anak di pagi hari, kemudian siangnya diajar dalam guru penggerak, malamnya pun belajar untuk guru penggerak dan untuk mengajar besok paginya. Jadi sehingga hampir pasti latihan setiap hari itu pasti tidak akan bisa dilakukan. Nah, kira-kira yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana langkah-langkah saya yang pertama kali yang harus saya lakukan sehingga setidaknya mendekatilah kemampuan ya setidaknya kemampuan fisik saya dalam bermain bola itu dapat dapat optimal lah kondisi fisiknya. Itu kira-kira Pak Agus. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Jadi, menurut saya Pak Azami perlu membuat sebuah perencanaan kembali tentang hobi main bola Pak Azami, di mana perencanaan tersebut saya kira bisa dikatakan cukup efektif untuk menyeimbangi tugas Pak Azami atau profesi kedinasannya dengan olahraga. Dengan perencanaan-perencanaan ini nantinya bisa dibuat semacam kalender latihan dengan melihat kira-kira di hari apa, di bulan apa, di minggu keberapa yang tidak berbenturan dengan tugas-tugas Pak Azami sebagai pendidik pengajar di sekolah, eh, yang intinya adalah melihat waktu luang atau melihat waktu yang eh, tidak ada ruang untuk mengerjakan tugas-tugas dinas sehingga Pak Azami bisa meluangkan waktu di waktu yang luang itu bagaimana nanti olahraganya bisa dilakukan. Intinya membuat kalender latihan untuk mengembangkan potensi Pak Azami dan juga di sini dengan melihat tugas-tugas Pak Azami kira-kira di mana ada tugasnya. Nah, di sanalah Pak Azami harus eh, mengerjakan tugas-tugas tersebut sehingga nanti ketika membuat kalender rutin untuk kegiatan latihannya itu tidak berbenturan dengan tugas-tugas yang diselesaikan. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan gambaran kepada Pak Azami. Ya, Satu lagi ya, satu lagi ya. uh, itu artinya selain tugas-tugas yang berhubungan dengan di sekolah, itu ada satu lagi yang menghalangi, yang salah satu kendala adalah pekerjaan di rumah, misalnya mengerjakan ladang, sawah, itu lagi jadi salah satu tantangan. Nah, kira-kira saran apa yang terbaik
menurut Pak Agus ini untuk saya ini kira-kira? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Pak Azami tentang saran di sini ya. Ya, Eh, kita melihat kembali ke belakangnya bahwa selain berolahraga, selain tugas dinas, juga di sini eh, di sela-sela waktu di rumah ada eh, tugas-tugas kesibukan sambilan, misalnya pergi ke ladang atau ke sawah. Mungkin Pak Azami di sini bisa memasukkannya dalam kalender kegiatan untuk eh, ke sawah atau ke ladangnya dimasukkan di hari Minggu atau hari libur, mungkin bisa seperti itu. Seperti saya juga misalnya kalau ada waktu luang di hari libur atau hari Ahad, saya juga ikut membantu orang tua ke sawah misalnya. Karena sekarang kan musim tanam padi itu eh, hari Ahad atau hari libur kita diajak untuk membantu orang tua ke sawah, eh, lihat padi gitu supaya tidak banyak dimakan sama burung. Baik, mungkin itu yang bisa disarankan. ya, dari pembicaraan ini saya simpulkan bahwa yang saya harus lakukan adalah untuk mengembalikan performa kemampuan dulu. Ya tentu saja kita sadar ya, semangat Iya. muda dengan semangat orang tua kan berbeda ya. Inginnya kita seperti waktu muda, tetapi usia tidak mengizinkan. Usia pasti berhubungan dengan kekuatan badan, fisik. Tentu saja pasti tidak akan sama lah. Nah, artinya itu bisa kita pahami ya. Namun yang saya temukan di sini adalah bahwa yang pertama saya harus membuat kalender jadwal eh, pekerjaan yang terkait dengan latihan. Pekerjaan ini harus diselesaikan sesuai dengan rencana, baik itu pekerjaan di rumah, di sawah maupun di sekolah, sehingga latihan bermain bolanya pun dapat terlaksana dengan baik. Oke. Itu yang bisa saya simpulkan, itu awal rencana bahwa menyusun rencana dulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dialog ini. Saya menemukan manfaat bahwa insya Allah kegiatan ini dapat saya bisa laksanakan kembali sesuai dengan Ya, pertama adalah membuat rencana. Terima kasih Pak Agus atas saran yang diberikan.